Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Halo, selamat Halo, siang semuanya. ya, Selamat siang siang. semuanya. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Baik? Baik. Baik, apa Baik. kabar Nael? Baik. Wah, baik juga. Terima kasih Deli udah menanyakan. Oke, jadi hari ini teman-teman kita bakal mengadakan rapat gitu ya. Kita bakal menjalankan rapat untuk membahas salah satu masalah yang ada di klien bisnis kita, di mana klien kita ini bergerak di bisnis UMKM di bidang catering makanan yang nama usahanya adalah Bunga Telang, gitu ya. Jadi hari ini kita bakal membahas tentang profil dari klien kita, masalah apa saja yang ada dan dihadapi oleh klien kita, dan kita akan sama-sama diskusikan apa sih solusi dari masalah yang mereka hadapi saat ini, gitu ya. Dan sebelumnya kita juga sudah melakukan visitasi gitu ya, melakukan visitasi, observasi dan wawancara kepada klien kita di hari-hari sebelumnya. Maka dari itu kita akan menyaksikan terlebih dahulu ya rangkuman videonya terkait visitasi kita kemarin. Oke, jadi itulah video rangkuman ya, video dari visitasi dan wawancara kita kemarin kepada klien kita, yaitu salah satu owner dari UMKM Bunga Telang tersebut gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk pertama-tama ke dalam profil klien ya. Kita akan membahas secara singkat saja ya tentang profil klien kita saat ini. Maka dari itu, saya persilakan kepada Michelle untuk menjelaskan profil klien kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Nathanael atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi sekarang saya akan membahas tentang profil klien. Jadi profil klien kita bernama Bunga Telang. Jadi Bunga Telang ini merupakan salah satu UMKM yang terletak di food junction-nya UPH. Nah, Bunga Telang kenapa dinamakan Bunga Telang? Karena menggunakan bahan baku bunga telang yang bukan hanya memiliki keindahan secara visual saja, tetapi bunga telang ini memiliki banyak manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Nah, selain itu, produk unggulan bunga telang, dia menjual nasi dan puding yang berbahan dasar bunga telang, sehingga warna biru yang dihasilkan itu alami tanpa pewarna buatan, dengan menggunakan ekstrak dari bunga telang itu sendiri. Untuk penjualan nasi bunga telang, itu sudah dijual setiap hari dan dipadukan dengan masakan Nusantara-Nusantara lainnya. Namun, untuk puding sendiri, hanya dijual saat awal pembukaan dari bunga telang yang baru berjalan 3 bulan, dan rencananya di tahun ajaran baru akan dikeluarkan produk baru yaitu puding bunga telang. Dan yang terakhir untuk pelayanan personal bunga telang sendiri ini, itu mereka sangat ramah dan kekeluargaan. Jadi mereka menganggap bahwa customer itu sebagai keluarga mereka, sehingga jika ada permintaan-permintaan yang masih bisa mereka penuhi, mereka akan melakukannya. Oke, baik. Terima kasih Michelle atas penjelasannya terkait profil klien kita saat ini. Oke, betul sekali gitu ya yang dikatakan oleh Michelle, yang dijelaskan oleh Michelle, bahwa klien kita yang bernamakan usaha bunga telang ini, mereka adalah usaha yang bergerak di bidang catering makanan, yang salah satu produk yang menarik untuk kita sama-sama dekati itu adalah nasi bunga telang yang mereka produksi sendiri gitu ya. Nah, dan selain produknya yang memadukan nasi bunga telang dengan makanan-makanan rumahan lainnya yang juga sehat, mereka juga melakukan pelayanan yang personal gitu ya. Menganggap
klien atau menganggap customer itu sebagai keluarga mereka sendiri, seperti yang dikatakan oleh Michelle tadi ya. Oke, baik. Terima kasih Michelle atas penjelasannya. Oke, setelah kita mengetahui profil klien kita saat ini, kita juga akan mendengarkan penjelasan dari Delicia terkait apa saja sih masalah yang sedang mereka hadapi saat ini dari hasil wawancara kita kemarin, gitu ya. Kepada Delicia, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ada 5 identifikasi masalah utama. Yang pertama, nasi bunga telang itu tidak tahan lama. Seperti yang kita ketahui, nasi bunga telang ini yang telah diekstrak dengan bunga telang berbeda dengan nasi pada umumnya, di mana dia itu tidak tahan lama. Jadi, sang pengusaha UMKM yaitu Pak Albert akan memperkirakan beberapa porsi yang akan terjual habis pada hari itu juga. Jika ada sisa, mungkin hanya 1 sampai 2 porsi makanan yang akan diberikan kepada pegawai yang bekerja. Yang kedua, itu tantangan dari kompetitor. Bunga Telang ini kan baru berjalan 3 bulan. Namun karena keunikannya, yaitu salah satu-satunya yang menjual makanan rumahan, menjadi daya tarik pada pelajar atau mahasiswa maupun pekerja kantoran yang menginginkan makanan rumahan yang homesick ya. Namun bunga telang hanya akan buka sampai habis sekitar jam 2 siang. Bazar juga berpengaruh pada bisnis bunga telang ini. Bazar yang biasanya ada di awal bulan akan mengurangi pendapatan. Namun bazar ini tidak mengurangi secara signifikan ya. Dampaknya hanya 10 sampai 15%. Selanjutnya itu dari masalah konsumer itu sendiri. Konsumen memiliki selera yang berbeda. Konsumer yang menjadi pelanggan maupun hanya tertarik membeli sekali pasti memiliki selera yang berbeda. Selera saya dengan selera Anda semua pasti berbeda. Jadi, pernah terjadi konflik saat konsumer membeli banyak macam sayur dan lauk yang membuat harga seporsi piring kisaran normal 20 sampai 30 ribu, tetapi konsumer ini membeli sangat banyak lauk pauk sehingga satu porsinya itu mencapai 100 ribu. Selanjutnya ada biaya sewa tempat yang mahal. Di Food Junction sendiri, per tahunnya itu mencapai 250 juta rupiah. Namun, pendapatan yang didapatkan oleh Bunga Telang sendiri dengan kesuksesannya dapat menutupi biaya operasional. Yang terakhir adalah logo stiker pada bungkus makanan. Bungkus makanan saat ini dari bisnis UMKM itu tidak memiliki logo, hanya berwarna putih polos. Awal dibukanya bunga telang, bungkus makanan itu diberikan semacam stiker ya untuk menjelaskan branding dari UMKM tersebut. Namun memakan biaya yang cukup tinggi. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Nael. Oke, baik. Terima kasih Delcia atas penjelasan mengenai masalah-masalah utama yang sedang klien kita hadapi, gitu ya. Terlihat bahwa di sini sangat beragam dan cukup banyak gitu ya masalah yang sedang mereka hadapi dari produk nasinya sendiri, nasi bunga telang sendiri yang tidak terlalu tahan lama. Lalu yang kedua, tantangan dari kompetitor yang sama-sama membuka usaha di Food Junction, bahkan di bazar, lalu selera konsumen yang berbeda, biaya sewa yang cukup mahal, dan logo stiker pada bungkus makanan yang menjadi salah satu masalah utama dari klien kita ini. Oke, setelah kita mendengar penjelasan dari terkait profil klien kita dan masalah-masalah utama apa saja yang mereka hadapi, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi diskusi, di mana kita akan membahas mengenai apa sih solusi yang bisa kita berikan untuk klien kita ini dapat membenahi bisnis mereka, untuk mereka dapat jalankan bisnis mereka dengan lebih baik lagi, ya. Maka dari itu, saya buka sesi diskusi kita kali ini untuk teman-teman yang ingin memberikan solusi terkait masalah-masalah dari klien kita yang ada. Saya persilakan, boleh raise hand.
Oke, baik. Michelle Ju sudah raise hand. Boleh saya persilakan Michelle untuk memberikan solusi atau ide terkait masalah yang ada. Baik, terima kasih Nael atas kesempatan yang telah diberikan. Saya sendiri ingin memberikan solusi untuk permasalahan yang pertama, nasi bunga telang yang tidak tahan lama. Nah, masalah ini bisa diatasi dengan cara memperkirakan dalam satu harinya akan habis berapa banyak agar tidak kelebihan maupun kekurangan. Dengan cara melihat penjualan setiap harinya, apakah laku terus atau bagaimana? Seperti juga yang kemarin kita sudah wawancarai dengan Bapak sendiri sebagai owner-nya, Bapak Albert, Bapak tersebut juga mengatakan bahwa sehari mungkin perkiraan 2 kilo, yang awalnya mungkin tidak sebanyak itu, namun karena permintaan yang semakin meningkat, ditambah porsinya lagi. Dan ketika sudah habis, misalnya saat makan siang, tidak akan, dimasak ulang lagi karena nasi bunga telang yang tidak tahan lama takutnya akan basi dan tidak habis di akhirnya, kalau misalnya dimasak ulang. Oke, baik Michelle. Terima kasih atas solusi yang diberikan. Saya membuka kesempatan untuk teman-teman sekalian. Apakah ada yang ingin menanggapi atau menanyakan terkait solusi Michelle? Oke, Delicia ya. Boleh saya persilakan Delicia untuk memberikan tanggapannya terhadap solusi yang diberikan oleh Michelle. Silakan. Oke, tanggapan dari saya sendiri ya. Bunga telang ini kan memang sudah menerapkan solusi, yaitu memperkirakan porsi yang akan dibuat, dan jika porsi tersebut sudah habis, tidak akan dibuat lagi ya. Menurut saya, solusi ini memang sudah diterapkan dan sejalan dengan apa yang sudah dilakukan dan diterapkan oleh UMKM Bunga Telang. Oke, terima kasih sebelumnya atas tanggapan dari Delicia. Betul sekali ya. Sebetulnya dari hasil wawancara kita kemarin gitu ya, terkait masalah yang pertama ini, sebetulnya mereka juga sudah menjelaskan bahwa mereka berupaya untuk dalam tanda kutip memperkirakan gitu ya, memperkirakan berapa banyak sih nasi bunga telang yang harus diproduksi agar tidak berlebihan dan tidak kekurangan gitu ya. Jadi mungkin untuk solusi dari Michelle dapat ya kita perbarui lagi dan kita pikirkan ke depannya ya. Tapi kita lanjut terlebih dahulu ke masalah-masalah lainnya. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin menanggapi terkait masalah lainnya, memberikan solusi? Oke, baik. Untuk Sarah, saya persilakan untuk memberikan solusi terkait masalah yang ada. Ya, terima kasih Nathanael. Saya ingin memberikan saran untuk poin keempat, yaitu biaya sewa yang mahal. Jadi di sini saya merasa bahwa Bunga Telang masih bisa menutupi dari biaya sewa mahal yang berada di Food Junction tersebut. Oleh karena itu, saran yang bisa saya ungkapkan untuk UMKM Bunga Telang ini adalah mungkin bisa dilakukan dengan cara catering, ada penambahan catering ataupun pemesanan secara online untuk meningkatkan pendapatan dari Bunga Telang itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas solusi yang diberikan oleh Sarah tadi terkait masalah yang nomor 4. Sebelumnya saya ingin menanggapi ya, menanggapi pertama-tama menanggapi terkait solusi yang telah diberikan. Saya rasa kemarin sewaktu kita melakukan wawancara, kita juga sudah mendengarkan sebetulnya ya penjelasan dari salah satu owner yaitu Bapak Albert gitu ya. Dia sudah menjelaskan bahwa memang mereka tuh sudah mengadakan uh, catering gitu ya, sudah menerima istilahnya panggilan catering dan pemesanan online gitu. Namun memang solusi ini cukup bagus gitu ya untuk menambahkan pemasukan atau menambahkan pendapatan karena biaya sewa yang mahal gitu ya. Mungkin bisa membuka catering atau pemesanan online tuh
ke wilayah yang jauh lebih luas, tidak hanya seputar di UPH saja, namun mungkin bisa di luar UPH dan menjangkau wilayah-wilayah yang lebih jauh ya. Mungkin itu sih solusi tambahan dari saya. Gitu ya. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi lagi terkait isu dan solusi dari Sarah ini? Tidak? Oke, tidak ya. Oke. Baik. Setelah ini kita akan lanjut ke dalam masalah-masalah lainnya. Masih ada 3 masalah lagi yang harus kita pecahkan bersama. Em, untuk itu saya persilahkan untuk teman-teman lainnya. Apakah ada yang ingin memberikan solusi atau idenya? Oke, baik, Isabel. Saya persilakan untuk Isabel dapat membagikan jawabannya atau membagikan solusi yang ingin diberikan. Baik, terima kasih Nathanael. Saya punya saran untuk masalah ketiga, di mana adanya perbedaan selera konsumen ya, sehingga konsumen itu membeli banyak macam sayur dan lauk yang dapat menyebabkan lonjakan harga. Nah, untuk masalah ini, itu mungkin bisa menerapkan sistem harga paket, di mana sistem ini itu dibatasi pemilihan lauknya. Jumlah lauk yang dipilih itu dibatasi sehingga harganya juga tetap terkendali. Nah, selain itu bisnis dari bunga telang ini juga dapat menyajikan lauk yang berbeda-beda setiap harinya sehingga pelanggan tetap merasa memiliki variasi gitu. Jadi pelanggan tidak bosan akan lauk yang setiap hari mungkin hanya itu-itu saja. Seperti itu. Terima kasih. Wow, ide dan solusi yang menurut saya sangat baik ya untuk kita tanggapi bersama, untuk kita diskusikan bersama. Maka dari itu saya buka kesempatan untuk teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menanggapi terkait ide dan solusi dari Isabel? Oke, baik. Boleh Sarah, silakan untuk memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih. Saya juga sangat setuju mengenai saran dari Isabel atas penerapan sistem harga paket makanan, karena penyajian yang diterapkan atau dilakukan di Bunga Telang itu sendiri adalah dengan cara prasmanan. Jadi kecenderungan para konsumen itu memesan lauk itu lebih banyak yang menyebabkan harga porsi makanan itu menjadi tidak terkendali. Oleh karena itu, jika diberlakukannya sistem paket harga makanan dengan batasan lauk, mempermudah konsumen untuk menakar harga dari porsi makanan yang dia beli. Seperti itu. Selanjutnya, untuk variasi lauk, saya juga sependapat dengan Isabel. Menurut saya, penyajian lauk yang bervariasi itu membuat konsumen itu tidak bosan gitu akan lauk yang disajikan oleh bunga telang itu sendiri. Terima kasih. Wow, betul. Betul sekali, saya juga sangat setuju terkait solusi yang diberikan Isabel, terus dilanjuti atau disambung oleh em, tanggapan dari Sarah tadi, gitu ya. Betul sekali bahwa solusi memunculkan harga paket makanan ini merupakan solusi yang bagus gitu ya, karena dapat memberikan eh, keluasan atau em, ya memberikan keluasan kepada konsumen untuk dapat memilih makanan sesuai yang mereka inginkan dengan harga yang terjangkau gitu ya. Jadi mungkin ini solusi yang sangat tepat untuk menjawab masalah yang nomor 3 ini. Gitu ya. Oke, baik. Em, saya juga persilakan kepada teman-teman sekalian yang selanjutnya masih tersisa 2 masalah lagi yang harus kita pecahkan. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin memberikan solusi? Baik sekali. Oke, Delicia, saya persilakan untuk memberikan solusinya atau ide yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin memberikan solusi dari masalah tantangan dari kompetitor.
Jadi, dalam menghadapi kompetitor ini, Bunga Telang sendiri dapat mengatur jam operasional secara bertahap ataupun mencoba membuka sistem pre-order untuk kelangganan tetap, terutama dari kalangan pekerja kantoran ya menurut saya. Hal ini dapat menstabilkan pendapatan, terutama saat ada bazar yang dapat menghalangi pelanggan di Bunga Telang atau mungkin ya menjadi kompetitornya ya. Oke, baik. Terima kasih Delcia atas solusinya untuk permasalahan klien kita yang nomor 2 gitu ya, tantangan dari kompetitor. Oke, saya membuka kesempatan kepada teman-teman sekalian. Oke, Michelle Ju ingin berpendapat. Saya persilahkan untuk memberikan tanggapannya terkait solusi yang diberikan oleh Delcia. Baik, terima kasih Nael dan Delicia. Tadi solusi yang Delicia berikan itu sudah sangat baik, dan saya ingin menanggapi, dalam usaha makanan, bisnis makanan, pasti tidak akan lepas dari adanya kompetitor, apalagi dibukanya di food junction yang samping-sampingnya ada makanan dan di bazar UPH yang sangat sering diadakan sehingga menjadi kompetitor. Namun, menurut saya kompetitor ini tidak terlalu berpengaruh dengan bunga telang, karena seperti yang sudah kita wawancarai kemarin, dari Bapak Albert juga mengatakan karena makanannya berbeda dari makanan yang lain, yaitu masakan rumahan yang belum ada di tempat lain, sehingga ini yang menjadi ciri khas dan value yang ditimbulkan dari bunga telang itu sendiri, sehingga adanya pesaing tidak akan terlalu mempengaruhi usaha dari bunga telang ini sendiri. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya, Michelle. Ya, saya juga setuju gitu ya. Jika berbicara tentang kompetitor, pastinya setiap usaha memiliki kompetitor dan istilahnya memiliki dalam tanda kutip lawan yang memang harus hidup berdampingan gitu ya. Dan dari Bunga Telang sendiri yang sudah menjalankan prinsip salah satunya gitu ya, yang menjadikan konsumen sebagai keluarga itu juga sudah menjadi poin plus gitu ya untuk klien kita itu sendiri untuk menghindari perlawanan dari kompetitor yang ada gitu. Baik. Dan yang terakhir gitu ya, saya akan memberikan solusi terkait masalah utama yang nomor 5 di mana logo stiker pada bungkus makanan yang dijalankan oleh klien kita yang pada awalnya saat mereka menggunakan logo stiker itu mereka menjadi mengeluarkan pendapatan lebih banyak gitu ya. Nah, menurut saya berpikir mengapa klien kita itu tidak membuat custom box saja gitu, custom kayak jadi desain bunga telang itu sendiri sudah tercustom dan terdesain bersamaan dengan box dengan tempat makanan yang akan mereka jual gitu. Nah, oleh karena itu ya mungkin saya kira itu adalah solusi yang terbaik untuk mereka dapat lakukan gitu ya. Dari teman-teman sendiri apakah ada tanggapan terkait uh, solusi yang saya berikan? Oke, baik. Silakan Isabel. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk solusinya Nathanael. Eh, saya juga sangat setuju dengan solusi dengan menggunakan custom box, di mana kalau menggunakan stiker, terus kita harus memproduksi stiker itu dengan banyak, di mana itu akan memakan biaya yang besar. Jadi dengan menggunakan custom box itu juga dapat menghemat biaya, tetapi juga efektif dan dapat memperkuat identitas merek dan juga untuk menarik para pelanggan. Itu. Terima kasih. Oke, baik Isabel. Terima kasih atas tanggapannya terkait solusi yang saya berikan. Oke, melihat dari kelima masalah yang ada dan kelima solusi yang sudah kita masing-masing berikan gitu ya selama rapat kali ini, saya rasa dapat kita simpulkan bahwa ada dua solusi terbaik yang dapat kita sampaikan dan kita deliverikan kepada klien kita, di mana untuk mereka dapat memberikan pengadaan paket makanan dan custom box gitu ya untuk mereka lakukan. Apakah dari teman-teman setuju
untuk kita dapat memberikan dua solusi itu, solusi terbaik itu kepada klien kita. Jika bersedia dan setuju, boleh stiker jempolnya. Oke, oke. Berarti teman-teman setuju ya. Nah, jika kita semua sudah setuju dan kita sudah melakukan sesi diskusi kita pada rapat kita kali ini, maka dari itu saya ucapkan terima kasih gitu ya atas ketersediaan teman-teman pada meeting kita kali ini ya. Dan saya akan tutup meeting kita dan sekian, terima kasih. Ya, Terima terima kasih, kasih Dan. ya Terima dan kasih. teman-teman Terima kasih sekalian. semua. Terima kasih semuanya.